Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk ke review penilaian akhir tahun part 2 ya. Membahas mengenai materi garis dan sudut serta segi 4. Disimak baik-baik ya. Kita lanjutkan dari nomor 13, di sini jenis-jenis sudut. Nah, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Ada yang namanya sudut lancip, itu antara 0 derajat dan 90 derajat. Ada sudut siku-siku yang besarnya tepat 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian ada yang namanya sudut lurus. Nah, besarnya itu tepat 180 derajat. Kemudian sudut refleks antara 180 derajat dan 360 derajat. Yang terakhir, sudut satu putaran penuh, yaitu tepat 360 derajat. Next ya. Sebuah segitiga sudut-sudutnya 40 derajat, 2x derajat, dan 5x derajat. Nah, di sini masih ada variabel x ya, masih dalam bentuk aljabar. Yang ditanya besar sudut yang terbesar. Nah, karena di sini ada kata segitiga ya, berarti ketika tiga sudut ini dijumlahkan, besarnya harus 180 derajat. Jadi 40 ditambah 2x ditambah 5x sama dengan 180. Kita kelompokkan yang memiliki variabel x dan yang tidak memiliki variabel x. Berarti menjadi 40 tetap, 2x tambah 5x ini kan sekelompok ya, sama-sama punya x. Berarti jadinya 7x sama dengan 180. Kita kelompokkan yang ada x-nya di ruas kiri, yang bilangan bulat ini kita pindah ke kanan. Berarti lawan dari positif 40 yaitu negatif 40, jadinya seperti ini. 7x sama dengan 180 dikurang 40 menjadi 7x sama dengan 140. 7x artinya 7 dikali x. Kalau kita mau mencari x, berarti lawan dari perkalian adalah pembagian. Sehingga x sama dengan 140 dibagi 7. Ketemu x sama dengan 20 derajat. Ini x-nya ya. Berarti kita bisa cari nih 2x itu berapa derajat, 5x itu berapa derajat ya. Jadi sudut ke satunya di sini sudah diketahui ya, besarnya 40 derajat. Kalau sudut keduanya karena 2x, berarti 2 dikali 20 sesuai x yang sudah kita dapat. Nah, 2 kali 20 hasilnya 40. Kalau sudut ketiganya 5x, berarti 5 dikali 20 hasilnya 100 derajat. Nah, karena di sini yang ditanya adalah besar sudut yang terbesar, berarti kita pilih 40 derajat atau 100 derajat gitu. Jadi jawabannya 100 derajat ya. Nomor 15, diketahui dua sudut saling berpelurus. Ada sudut AOC dan BOC. Berturut-turut besarnya 3x plus 20 derajat dan 4x min 15 derajat. Besar AOC adalah, nah saling berpelurus seperti ini ya. Berarti sudutnya itu ketika dijumlahkan harus 180 derajat. Ya, ini nih berpelurusnya nih. Oke, kita masukkan bentuk aljabarnya sudut AOC. Ini kan yang pertama kali disebut ya. Berarti bentuk aljabarnya juga yang pertama. Berarti di sini 3x plus 20, di sini BOC 4x min 15. Kita pindahkan ke sebelah sini. 3x plus 20 ditambah 4x min 15. Sesuai ya sama apa yang diketahui. Kemudian sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Nah, kita kelompokkan. Yang ada x-nya dulu nih kita hitung. 3x ditambah 4x. Berarti kan 7x ya. Plus 20 dikurang 15. Nah, di sini banyakkan
positifnya, berarti hasilnya nanti positif. 20 dikurangi 15 positif 5 ya, sama dengan 180. Yang masih ada variabelnya di sebelah kiri, yang tidak ada kita pindah kanan menjadi seperti ini ya. 7x sama dengan 180, positif 5-nya karena pindah berarti jadi kebalikan positif menjadi negatif 5 ya. Kita hitung 7x sama dengan 175. Kita cari x-nya, berarti 175 dibagi 7, hasilnya 25. Nah, karena yang ditanya adalah sudut AOC, kita tulis sudut AOC-nya tuh berapa? Bentuk aljabarnya 3x plus 20 ya, berarti kan 3x itu artinya 3 dikali x. X-nya kan kita dapat 25, berarti 3 dikali 25, kemudian kita tambah dengan 20. 3 kali 25 kan 75 ya, 75 ditambah 20, hasilnya nanti 95 derajat gitu. Selanjutnya, diketahui dua sudut saling berpenyiku, yaitu sudut POR dan QOR berturut-turut 8x derajat dan 12x derajat. Yang ditanya sudut QOR-nya. Seperti ini ya, gambar sudut saling berpenyiku membentuk sudut siku-siku nih di POQ-nya. Nah, kalau sudut saling berpenyiku, jadi jumlah sudutnya itu 90 derajat ya. POR yang sebelah sini itu 8x, kalau QOR itu yang 12x derajat. Nah, kita pindahkan POR 8x ditambah 12x sama dengan 90 karena saling berpenyiku, jadi 90. Nah, di sini hanya satu kelompok ya yang bervariabel x. Nah, kita tinggal jumlahkan 8x tambah 12x jadinya 20x sama dengan 90. Kita mau cari x-nya, berarti x sama dengan 90 dibagi 20. Ketemu hasilnya 4,5. Cara menghitungnya nolnya bisa dicoret dulu, kemudian kalian hitung 9 dibagi 2 ya. Oke, x-nya sudah ketemu nih. Yang ditanya adalah sudut QOR. Sudut QOR tadi kan aljabarnya adalah yang 12x ya. QOR itu yang disebutnya yang kedua. Berarti kita pakai bentuk aljabar yang 12x derajat. Kita tinggal kalikan 12x itu 12 kali x berarti 12 dikali 4,5. Nanti dihitung ketemu hasilnya 54 derajat. Selesai. Bisa ya? Nomor 17, berdasarkan gambar berikut diketahui sudut A2 itu 65 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah sudut A4 dan sudut B3-nya. Nah, A2 itu di sebelah sini ya. Jadi di sini 65 derajat. Oke, yang paling gampang kita tinggal menentukan sudut saling bertolak belakangnya atau saling berpelurusnya. Kalau bertolak belakang berarti dia sama, kalau saling berpelurus berarti ketika dijumlahkan besarnya harus 180 derajat ya. Nah, misalkan Miss isi di sini berarti ini artinya saling berpelurus. Kenapa 115? Karena 180 dikurang 65. Ini kan saling berpelurus ya, totalnya harus 180. Ketemulah 115. Kemudian di sini 115 kenapa? Karena sehadap ya dengan yang sebelah sini nih, dengan A1-nya. A1 sehadap dengan B1, jadi sama besar. Oke, ini boleh bertolak belakang nih alasannya. Jadi di sini A3-nya 115. Ini juga bertolak belakang antara B1 dengan B3. Nah, di sini boleh karena sehadap dengan A2. A2 sehadap dengan B2 jadi sama besar. Di sini boleh karena bertolak belakang dengan A2-nya. Yang ini boleh karena
B2 dan B4 bertolak belakang, jadi sama besar. Nah, coba diperhatikan nih. Sebelah bagian atas nih, yang bagian A itu akan sama dengan bagian B. Gitu ya. Diingat-ingat kalau tolak belakang itu sama besar nih, seperti 65, A2 dengan A4 ya. Kemudian A1 dengan A3 itu bertolak belakang juga sama besar. Kalau misalkan A1 dengan A2 itu berpelurus, A2 dengan A3 itu juga berpelurus gitu. Nah, kalau sudah lengkap nih bisa membuat seperti ini, kita tinggal ikuti apa yang ditanyakan. Jumlah sudut A4. A4 itu kan posisinya sebelah sini ya. 65 derajat ya. Nah, B3-nya yang mana? B3-nya sebelah sini, 115. Karena yang ditanya penjumlahan ya, jumlahnya berarti kita jumlah hasilnya 180 derajat gitu. Next, ini untuk soal esai. Tentukan nilai X derajat ditambah Y derajat ditambah Z derajat. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, diperhatikan dulu gambarnya. Di sini ada X, Y, Z ya yang ditanyakan. Nah, X ini gimana cara mencarinya? Kita bisa mencarinya dari sebelah sini nih, bagian ini. Dua sudut ini kan saling berpelurus ya. Nanti bisa kita cari X-nya. Nanti kalau udah dapat, berarti sama seperti X yang sebelah sini. Untuk Y dan Z-nya, kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah sudut yang saling berpelurus. Jadi ketika dijumlahkan, ini sudah hasilnya 180 derajat ya. Coba kita langkah pertamanya mencari X. Nah, di sini ya. Dari sudut yang sudah diketahui kan 70. Nah, 70 ini ada hubungannya dengan yang sudut sampingnya nih, saling berpelurus. Berarti 70 tambah 2X min 2 sama dengan 180. Kita selesaikan yang ada variabel X-nya sendiri, yang tidak ada sendiri gitu ya. Berarti di sini 2X tetap 2X, 70 dikurang 2 itu dihitung jadinya plus 68 sama dengan 180. Yang ada variabel X-nya tetap di sebelah kiri, berarti plus 68-nya kita pindah menjadi 2X sama dengan 180 dikurang 68. Kita hitung menjadi 2X sama dengan 112. Kita mau mencari X-nya, berarti X sama dengan 112 dibagi 2. Ketemu X 56 derajat. Nah, setelah itu kita boleh Y ditambah Z itu langsung 180. Karena apa? Karena kedua sudut itu dijumlahkan, kedua sudut ini saling berpelurus. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya 180. Udah, berarti kalau pertanyaannya X ditambah Y ditambah Z, cukup kita menghitung 56 ditambah 180. Bisa seperti ini ya. Nanti ketemu jawabannya langsung 236 derajat. Selesai. Nomor 19, sifat bangun datar persegi. Oke, di sini kita sudah masuk ke materi segi 4 ya. Nah, di sini sifat-sifatnya antara lain adalah sudut-sudut persegi dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Yang disebut diagonal adalah SQ dan PR. Nah, bisa kita lihat kalau QPO itu 45 derajat, maka SPO-nya itu 45 derajat. Jadi di sini karena dibagi dengan diagonalnya, maka besarnya sama nih. Cocok ya sifat yang pertama. Sifat yang kedua, diagonal-diagonal persegi itu saling berpotongan tegak lurus. Nah, di sini berpotongannya di titik O. Jadi sudut POQ itu besarnya 90 derajat ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah semua sisi persegi itu sama panjang. Nah, PQ itu sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan SP gitu.
Yang terakhir, jumlah sudut persegi 360 derajat. Nah, kalau mau sudut P-nya aja, berarti 45 tambah 45 nih. 90 ya. Di sini juga siku-siku nih. P-nya siku-siku, begitu juga QRS. Jadi 90 dikali 4 ya. Jadinya 360 derajat. Next. Nomor 20. Nah, di sini untuk memudahkan langsung kita buat sketsanya ya. Di sini kan Pak Arif memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Kita gambar trapesium sama kaki dengan ukuran sisi sejajar masing-masing 10 meter dan 40 meter. Nah, di sini kan yang sejajar itu SR sejajar dengan PQ ya. Nah, 10 dan 40 katanya. Berarti kan SR ini karena lebih kecil ya dari PQ. PQ-nya yang lebih panjang, berarti 10-nya punyanya SR, PQ-nya itu 40 meter. Oke. Kemudian dibilang lagi jarak kedua sisi sejajar itu 20 meter, artinya ini tingginya. Boleh kalian tandai di RU, boleh kalian tandai di ST, sama saja ya. Nah, di sini 20 meter. Jika Pak Arif ingin menanam pohon di sekeliling tanah dengan jarak antar pohon 2 meter, maka banyak pohon yang diperlukan adalah, nah di sini ada kata-kata sekeliling, berarti kita perlu mencari keliling dari trapesium sama kaki ini. Kalau keliling itu kan sebenarnya tinggal menjumlahkan antara garis-garis tepi ini ya. PQ udah ada 40, QR-nya belum ada, RS-nya sudah ada, SP-nya belum ada. Berarti kita harus cari dulu nih kaki trapesiumnya. Nah, kalau udah ketemu satu, nanti satu lagi juga ketemu karena kan ini sama panjang ya. Jadi kita cukup mencari satu saja. Oke, kita fokus ke segitiga RUQ. Nah, kalau mau mencari RQ berarti ini kan ada siku-siku ya di sini ya. Di depan siku-siku ini ada ada sisi terpanjang. Kalau mencari sisi terpanjang berarti di jumlah antara sisi-sisi yang lainnya. RU kuadrat ditambah UK kuadrat. Nah, kita cari UK-nya dulu nih. Karena QR sama dengan PS, QR sama dengan PS ya, kaki trapesium, maka PT itu juga sama dengan UK. Nah, SR-nya 10, berarti TU-nya juga 10. Kita tarik garis bantu nih di sini. Nah, sehingga kalau mau mencari UKI, totalnya kan PQ sudah ada nih 40 ya. Kemudian TU-nya 10, berarti kita kurangkan saja. Nanti diperoleh hasil 30 ya. Nah, 30 kita bagi 2 untuk mendapat PT dengan UKI-nya. Jadi, nanti dapat hasil 15 meter. PT 15, UKI juga 15 gitu. Nah, kalau sudah kita kembali lagi nih ke rumus Pythagoras. RU-nya itu kan 20 ya, berarti 20 kuadrat ditambah UKI-nya tadi kita ketemu 15, berarti 15 kuadrat. 20 kuadrat itu berarti 20 kali 20 hasilnya 400 ditambah 15 dikali 15 hasilnya 225. Akar dari penjumlahan ini adalah akar 625. Akar dari 625 itu sama dengan 25 meter. Cara mencarinya, misalkan ini kan angkanya 600 ya. Berarti kalau 10 kali 10 itu kan 100. 20 kali 20 itu 400, 30 kali 30 itu 900. Nah, berarti antara 20 dan dan kurang dari 30-an juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat angka belakangnya 5. Jadi kalian coba tuh nanti angkanya berapa yang
menyebabkan berapa kali berapa hasilnya itu 5 gitu ya. Nanti dicek coba 25 kali 25 benar nggak 625. Nah, kalau RQ-nya sudah ketemu, berarti SP-nya juga 25. Nah, kita cari kelilingnya, tinggal menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. 40 PQ ya, ditambah QR-nya 25, ditambah RS-nya 10, ditambah PS-nya 25. Kalian hitung nanti jawabannya 100 meter. Ini untuk kelilingnya. Setelah itu banyak pohon adalah keliling dibagi jarak antar pohon. 100 dibagi 2, hasilnya 50 pohon. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next, ini ada 2 bangun segi 4 ya. Yang pertama ada layang-layang, di sini boleh layang-layang, di sini jajar genjang. Nah, jangan lupa nih ada tambahan yang diketahuinya. OT itu 12. Boleh kita tulis di sini ya, OT-nya 12. Yang ditanya adalah luas bangun berikut ini. Jadi antara luas PSTU atau layang-layangnya ditambah luas PQRS atau si jajar genjangnya. Nah, luas layang-layang itu setengah kali diagonal kali diagonal. Diagonalnya PT dikali diagonal SU. Kita bagi 2. Kalau yang jajar genjang, alas kali tinggi. Alasnya PQ, tingginya boleh pakai yang ukuran sama dengan ukuran PO ya. Jadi tingginya itu harus tegak lurus. Oke, berarti di sini kita harus cari dulu nih diagonal-diagonal yang ada di layang-layang. Oke, coba kita fokus ke segitiga TUO. Karena di sini sudah ada 2 sisi yang diketahui. Oke. Nah, berarti kan kita mencari UO ya. UO ini bukan sudut terpanjang. Yang sudut terpanjang adalah di depan siku-siku. Siku-sikunya di sini nih. Nah, yang terpanjang adalah 20 cm ini. Berarti karena UO yang dicari dan dia bukan yang terpanjang, maka di sininya nanti kita mencarinya dikurang. Nah, apa dikurang apa? Berarti 20 dikuadratkan sebagai sisi yang terpanjang ya. 20 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat. Nanti kita hitung 20 kali 20 400, 12 kali 12 144. Kita hitung menjadi akar 256. Kalian cari akar 256 itu hasilnya 16. Kita ketemu nih UO-nya. Oke, setelah itu UO ini akan sama dengan OS ya, 16. Oke, jadi kita bisa ketemu nih panjang US-nya atau panjang SU-nya. Setelah itu kita perhatikan segitiga PUO. Siku-sikunya di sini ya, di UOP-nya. Nah, berarti sisi terpanjangnya adalah UP yang 34 cm. Kita mau mencari PO. PO ini bukan sisi terpanjang, berarti mencarinya sama nih, dikurang juga. Sisi terpanjang dikuadratkan, dikurang dengan sisi lainnya. Yang terpanjang kan 34 ya. Berarti 34 kuadrat kita kurang dengan sisi lainnya nih, yang OS. Yang UO ya, 16. Berarti kita cari 34 kali 34 hasilnya 1156, dikurang 16 kali 16 hasilnya 256. Kita cari nih hasil pengurangannya, berarti akar 900. Akar 900 itu 30. Nah, ketemu nih OP-nya atau PO-nya. Berarti
kita balik lagi ke rumus mencari luas bangun ini ya. PT, karena kan udah komplit nih diagonal-diagonalnya. PT ya, berarti 30 ditambah 12 atau 12 tambah 30 ketemu 42. SU-nya dari S ke U 16 ditambah 16 hasilnya 32 ya. Jadi diagonal kali diagonal bagi 2. Kemudian untuk jajar genjangnya PQ-nya itu akan sama dengan RS 40, PO-nya ketemu 30 gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya. Boleh dibagi dulu nih, 42 dibagi 2 hasilnya 21. Nanti 21 tinggal dikali dengan 32 hasilnya 172. Ditambah 40 kali 30, 4 kali 3 12, nolnya punya 2, 1200. Kita jumlahkan maka ketemu hasil 1872 cm persegi ya. Harus banyak latihan nih untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Oke, soal terakhir nomor 22. Ini masuk ke bagian esai ya. Hitunglah luas bangun datar berikut. Oke, di sini adalah petunjuknya, itu yang strip 2 diketahui 10 cm, berarti artinya yang strip 2 lainnya juga 10 cm. Di sini 10 cm, sebelah sini 10 cm. Nah, yang strip 1 gimana? Karena belum diketahui, maka kita bisa kasih simbol X. Di sebelah sini X, sebelah sini X, di sebelah sini X. Kemudian kita bisa membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, misalkan di sini ya, ini membentuk persegi panjang. Yang kedua juga bentuknya persegi panjang. Ketiga juga persegi panjang. Nah, di sini bentuk yang kedua dengan yang ketiga itu sama ya. Jadi kita cukup menghitung salah satunya saja. Oke. Karena yang ditanya luas bangun ini, berarti nanti kita luas luas pertama ditambah luas kedua ditambah luas ketiga. Kita cari dulu luas persegi panjang pertama. Persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Panjangnya sudah ada nih 25. Lebarnya yang kita cari. Oke. Nah, lebarnya gimana tadi? Lebarnya itu dari sebelah sini sampai ujung sini itu kan diketahui 14 cm. Kemudian yang ada tanda strip 2 ini ukurannya 10 cm. Dia sejajar nih dengan yang bagian atas sini 10 cm juga. Berarti untuk mencari lebar yang persegi panjang pertama itu cukup 14 kita kurangi dengan 10. Ketemu 4 cm. Jadi panjangnya 25, lebarnya 4. Kita kalikan hasilnya 100 cm persegi ya. Kalau persegi panjang yang kedua, panjangnya sama ya, panjang kali lebar. Panjangnya sudah ada nih 10, lebarnya belum ada. Cara mencari lebarnya bagaimana? Di sini ada X ya. Nah, X ditambah X ditambah X ditambah 10 itu sama dengan ukuran dari ujung sini sampai ujung sini 25 derajat. Sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. X-nya kan ada 3 ya, berarti 3X ditambah 10 nih. Ukuran dari sebelah sini ke sebelah sini 10. Hasilnya 25 ya. Kemudian kita cari, kita selesaikan menjadi 3X sama dengan 25 dikurang 10. 3X sama dengan 15. Kita mau mencari X-nya berarti 15 dibagi 3. Ketemu X-nya itu 5 cm. X-nya sebagai lebarnya. Berarti panjangnya itu 10, lebarnya 5. Hasilnya 50 cm
persegi. Karena persegi panjang kedua dan ketiga sama, maka persegi panjang ketiga juga 50 cm persegi. Kalau sudah ketemu semuanya, kita baru gabungkan, kita totalin. Berarti luas satunya itu 100, luas kedua dan luas ketiganya 50. Berarti 100 ditambah 50 ditambah 50. Hasilnya 200 cm persegi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Pelan-pelan, yang semangat terus berlatih. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.